Hai everyone, apa kabar semuanya? Selamat datang di podcast Bincang Bisnis. Ini adalah podcast perdana kami yang akan membahas tentang e-marketing terhadap pengambilan keputusan konsumen secara online nih. Oke, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah mau nyempetin waktunya untuk datang dan berbincang-bincang di podcast kali ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan nih, alangkah baiknya kita perkenalan diri dulu ya. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, kenalin, nama aku Sivana Devi Arzaleta. Aku di sini selaku host. Kalian bisa panggil aku Sivana biar lebih singkatnya. Mungkin kalian juga bisa kenalin diri kalian nih, biar para penonton tahu nih. Ini adalah para narasumber yang hebat dan cantik-cantik ini. Oke, halo, kenalin aku Sukmawati, kalian bisa panggil Sukma. Halo, kenalin nama aku Afifah Zara, bisa dipanggil Afif. Oke, di sini kami akan membahas tentang e-marketing terhadap pengambilan keputusan konsumen secara online nih. Mungkin kita langsung aja masuk ke pertanyaannya aja kali ya. Menurut kalian nih, bagaimana sih peran internet dalam membantu bisnis dalam menjangkau pasar melalui e-marketing? Nah, menurut saya nih sendiri, di mana teknologi ini sangat berperan penting karena seiring berkembangnya zaman, sudah banyak sekali orang-orang yang menggunakan teknologi, yaitu seperti handphone, laptop, netbook, seperti itu. Nah, di mana mereka ini menggunakan internet dalam jangkauan pasarnya seperti itu. Jadi, para pebisnis-pebisnis di luar sana bisa menggunakan internet untuk mengakses para konsumen di luar sana. Jadi, menurut saya, internet ini sangat penting sekali untuk memberikan informasi yang luas, informasi yang akurat, dan informasi yang nggak terbatas untuk para konsumen di luar sana. Wah, ini benar banget ya guys. Oke, kita lanjut ya. Kalau di bidang pemasaran sendiri, media internet atau online biasa disebut dengan apa sih? Ya, kalau di bidang pemasaran sendiri ya, online atau internet itu lebih dikenal sebagai pemasaran internet atau e-marketing. Oke, berarti sekarang kita kalau mau berbelanja bisa melalui online ya guys. Kita bisa diam di rumah, kita bisa pesan-pesan lewat handphone, Ya, biar betul. lebih sat ya. Oke, nah sekarang kita tahu nih, dalam pemasaran secara online atau e-marketing pasti muncul keraguan atau ketidakyakinan para calon konsumen terhadap barang yang kita tawarkan. Kira-kira pendapat kalian bagaimana sih tentang hal tersebut? Nah, benar banget nih, segala keuntungan-keuntungan yang ditawarkan di internet itu pastinya nggak langsung membuat konsumen percaya dong. Nah, jadi ada beberapa penelitian yang mengemukakan ada tahapan-tahapan nih dalam mengambil keputusan pembelian secara online seperti itu. Wah, sepertinya pembahasan kali ini sangat menarik, guys. Oke, dari tadi kan kita udah berbicara tentang e-marketing nih. Kalau boleh tahu, apa sih yang dimaksud dengan pemasaran internet atau e-marketing itu sendiri? Buat e-marketing ya, sebenarnya dia itu adalah salah satu konsep terbaru dalam dunia pemasaran yang mana memang melibatkan atau menggunakan kemajuan teknologi di era digitalisasi ini di dalam proses penjualannya yang mana memudahkan kita sebagai konsumen juga sebagai penjual. Wah, berarti e-marketing ini sangat menguntungkan sekali ya, guys, bagi para pembisnis dan para konsumen di luar sana. Ya betul banget karena dengan apa namanya marketing ini Heeh. tentunya sangat banyak keuntungannya untuk kita para pembisnis, apalagi buat orang-orang yang baru ingin merintis usaha. Tentunya kan nggak semua orang tuh punya modal banyak untuk membuka usaha besar gitu kan. Jadi kita bisa mulai dengan jualan online lewat dari rumah, terus putar modal, putar keuntungan gitu kan, nanti baru selanjutnya kita buka usaha yang lebih besar. Jadi kita sebagai pebisnis juga sangat dimudahkan dengan adanya e-marketing ini dan kita para konsumen juga tentunya lebih mudah untuk dapat membeli atau adanya transaksi untuk sebuah produk. Oke, oke, kita tahu nih kalau kita melakukan pemasaran secara online pasti konsumen menentukan keputusan pembeliannya. Kira-kira apa saja sih tahapan yang harus dilalui dalam pengambilan keputusan ini? Ya, betul banget. Jadi, ada beberapa peneliti, yaitu salah satunya Kotler dan Gallen nih. Mereka mengemukakan pada tahun 2009 ada 5 tahapan nih dalam pengambilan keputusan. Tahapan yang pertama itu ada pengenalan masalah atau kebutuhan. Tahapan yang kedua ada pencarian informasi. Tahapan yang ketiga ada evaluasi alternatif. Tahapan yang keempat ada keputusan pembelian. Dan tahapan yang terakhir itu ada perilaku pasca pembelian. Seperti itu. Oke, sekarang kita bisa nih ya berarti masuk ke hubungan antara proses pembelian produk dengan keputusan pembelian konsumen. Kira-kira apa aja sih hubungan proses pembelian dengan keputusan pembelian nih? Di sini ada 6 ya hubungan proses pembelian dengan keputusan pembelian. Jadi kayak cukup banyak lah ya yang bakal kita bahas. Oke, Kali dibagi dua. mungkin jawabnya bisa gantian ya guys. Mungkin bisa dari pertama, untuk hubungan yang pertama nih, bisa dimulai dari Sukma. Iya.
Saya akan membahas hubungan yang pertama ya. Jadi hubungan pertama itu ada hubungan pemasaran elektronik nih sebagai variabel X1-nya dan kebutuhan pembelian online sebagai variabel Y-nya. Jadi elektronik ini sangat menyediakan informasi-informasi yang sangat luas, yang sangat bisa mencakup kebutuhan dari konsumen ini. Jadi ketika konsumen ingin mencari sebuah produk, mereka bisa menggunakan elektronik nih untuk mencari produk apa yang mereka inginkan, kebutuhan apa yang mereka inginkan seperti itu. Jadi elektronik ini bisa menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen. Jadi menurut saya hubungan antara elektronik ini dan pemasaran online ini sangat berhubungan sangat erat sekali seperti itu. Wah, ternyata sangat berpengaruh banget ya guys. Oke, untuk hubungan yang kedua nih apa? Untuk hubungan yang kedua di sini ada kemudahan sebagai variabel X dan apa? Oke. Ya untuk motor. Balik ke sini nggak? Gak apa-apa, muternya nggak bakal kedengar. Ya untuk hubungan yang kedua di sini ada kemudahan sebagai variabel X dan keputusan pembelian sebagai variabel Y. Nah, yang mana kemudahan yang dimaksudnya adalah ketika proses marketing ini tuh memudahkan kita sebagai konsumen. Jadi kita tuh nggak perlu lagi tuh namanya keluar capek-capek panas-panas antri. Jadi kita bisa lewat dari rumah tuh, apalagi buat orang-orang yang kerja nih, belum tentu kan mereka punya waktu. Jadi mereka bisa nih lewat online ini belinya, nanti sampai rumah udah datang tuh barangnya. Jadi adanya kemudahan inilah pasti menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Oh, berarti ini benar banget sih guys. Oke, mungkin bisa dilanjut untuk hubungan yang ketiga nih apa? Nah, jadi hubungan yang ketiga itu ada hubungan konten nih sebagai variabel X3-nya dan keputusan pembelian online sebagai variabel Y-nya. Jadi konten-konten yang menarik, yang visual-visualnya yang bisa menarik perhatian konsumen ini bisa membuat keputusan secara cepat nih untuk si konsumen membeli secara online yang gimana bisa membangun kepercayaan konsumen seperti itu. Nah, sekarang kita tahu nih banyak konten-konten yang menarik tentang produk, tentang jasa. Nah, mereka itu menggunakan kayak jasa entertainment, jasa tiktokers yang terkenal gitu, youtubers, nah, benar, endorse begitu dalam membuat konten-konten yang menarik seperti itu. Wah, ternyata konten juga sangat berpengaruh ya terhadap pengambilan keputusan konsumen nih. Selanjutnya, untuk hubungan yang keempat nih. Nah, untuk hubungan yang keempat di sini ada respon sebagai variabel Y dan dengan keputusan pembelian sebagai variabel Y. Nah, di sini yang dimaksud dengan respon itu adalah komunikasi antar penjual dan konsumen yang tercipta ketika adanya proses penjualan itu. Jadi contohnya aja nih waktu kita beli produk di Shopee ya kan, terus kita nggak paham nih sama deskripsi yang ditaruh di Shopee-nya gitu ya. Nah, sebagai konsumen kan kita bisa nih nanya kepada penjualnya, terus penjualnya ngerespon dengan baik. Tentunya nanti di akhir waktu ada penilaian tentang produknya gitu kan, kita sebagai konsumen udah puas dengan produknya, terus dengan layanan yang diberikan, tentunya kita bakal ngasih rating yang sesuai dengan yang diberikan kan. Jadi tentunya ketika kita konsumen yang lain baca review-reviewnya itu kan jadi nggak ragu juga buat kita beli selanjutnya gitu. Nah, jadi respon di sini sangat penting tentunya buat keputusan pembeliannya konsumen. Wah, aku baru tahu nih guys, ternyata respon juga sangat berpengaruh nih terhadap pengambilan keputusan nih. Oke, boleh nih dilanjut kira-kira untuk hubungan yang kelima. Jadi hubungan yang kelima itu ada hubungan keamanan nih sebagai variabel X5-nya dan keputusan pembelian online sebagai variabel Y-nya. Jadi keamanan data-data si konsumen ini sangat dipengaruhi juga nih karena banyak konsumen yang merasa data-datanya takut bocor nih kalau belanja online. Akan tetapi ketika kita belanja online, data kita tuh sudah terverifikasi aman, bakal diamankan nih sama media sosial gitu. Ada memang verifikasi untuk keamanan data-data para konsumen seperti itu. Jadi konsumen lebih percaya nih untuk belanja online seperti itu. Wah, aku juga setuju nih buat tentang data keamanan data kita nih. Mungkin bisa dijelaskan lagi untuk hubungan yang terakhir nih kira-kira apa? Ya, untuk hubungan yang terakhir di sini ada kepercayaan ya sebagai variabel X dan dengan keputusan pembelian sebagai variabel Y. Nah, yang mana kepercayaan ini kan tentunya sangat penting ya buat kita para konsumen tentunya. Jadi ketika kepercayaan konsumen semakin tinggi, maka semakin tinggi pula niat konsumen tersebut membeli gitu. Sebaliknya ketika kepercayaan ini semakin rendah, maka tingkat niatnya pembeli itu pasti juga semakin rendah gitu kan. Kita sebagai konsumen juga pastinya kalau misalnya udah percaya pada satu toko gitu kan, kita pasti bakal terus-terusan, maksudnya nggak bakal ragu lagi gitu lah beli di situ. Bahkan kita nggak segan buat ngerekomendasikan buat yang lainnya gitu. Jadi kepercayaan ini benar-benar penting sih menurut saya buat keputusan pembelian sebagai faktornya.
Oke, terima kasih. Oke, dari hubungan-hubungan yang sudah dipaparkan tadi berarti dapat kita simpulkan nih bahwa dari faktor-faktor hubungan dalam e-marketing seperti kemudahan, konten, respon, keamanan, serta kepercayaan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan konsumen secara online nih. Dapat kita simpulkan juga berarti bahwa dengan memaksimalkan e-marketing dapat mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen secara online juga. Bener kan? Ya, benar banget nih. Juga ada saran-sarannya untuk para pebisnis di luar sana bisa memanfaatkan internet sebaik mungkin untuk memasarkan produk-produknya, jasanya seperti itu. Wah, Buat calon-calon pengusaha muda. bagus. Wah, nggak terasa ya, banyak sekali ilmu-ilmu dan pengetahuan yang kita dapatkan nih pada hari ini. Aku ngucapin terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan informasi yang penting bagi pembisnis-pembisnis di luar sana. Oke, mungkin podcast kali ini cukup sampai di sini. Aku Sivana selaku host. Aku izin pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu.